Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Louis atau Mas Haidar yang menceritakan tentang UKS angker yang dijaga oleh seorang perawat. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Mbak Nurul, seorang perawat di salah satu SMP swasta bonafit di sebuah kota. Area sekolah tersebut sangatlah luas, tapi hanya ada sekitar 150 orang atau kurang dari itu yang bersekolah di situ. Lega memang, tapi area 3 hektar itu menyimpan kisahnya sendiri. Salah satunya ruang UKS. Mbak Nurul di hari pertama bekerja langsung diarahkan menuju UKS. Dan di sebelah UKS itu ada toilet. Ya, pokoknya di setiap ruangan penting di sekolah itu, sebelahnya pasti ada toilet berjumlah 6 sampai 7 buah. Untuk setiap toilet cowok dan cewek. Malahan ada kamar mandi juga. Kamar mandi ini ada gym dan kolam renang. Itu juga beda-beda lagi ruangannya. Dan di pojok-pojok gedung pun ada toilet. Ya pokoknya di samping ruangan penting lah ada toiletnya. Tapi ini jugalah yang menimbulkan keangkeran. Toilet pojok yang berada di pojok daerah kelas yang paling banyak dikunjungi. Ya karena anak-anak paling banyak ngumpul di kelas buat belajar. Nah, toilet yang paling jarang dikunjungi ya toilet yang ada di gudang sama di UKS. Yang toilet di gudang ini kadang-kadang digunakan mandi oleh Pak Man. Sama Pak Man dikasih ember dan gayung. Tapi kadang Pak Man atau Pak Bon sekolah mandinya di rumah sendiri. Rumah Pak Man di belakang sekolah. Nah, waktu pertama tugas pun aura angkernya kerasa. Karena sepi banget di ruang UKS ini. Mbak Nurul hanya sendirian karena 2 dokter ada di ruangannya sendiri, khusus untuk ruangan dokter. Sebuah sekolah yang mewah tapi agak angker sih. Nah, ruang UKS ini cukup luas karena ada 18 bed atau tempat tidur di satu ruangan itu. Tengah-tengah ruangan ada tirai panjang warna krim. Dan tirai ini buat membagi antara daerah cowok dan cewek. Jadi sisi kanan itu 9 bed, itu daerah cowok. Dan sisi kiri itu 9 bed, itu daerah cewek. Mbak Nurul santai aja di hari pertama karena memang gak ada yang sakit. Mbak Nurul pun agak-agak ngantuk awalnya, sampai akhirnya ngantuk berat. Ia pun tidur di kursi kerjanya sambil kepalanya diletakkan di meja. Mbak Nurul pun tertidur hingga bel istirahat pertama dibunyikan. Mbak Nurul pun standby lagi. Takutnya kepala sekolah masuk dan memantau. Tapi tak satu pun orang yang masuk ruangan itu. Siswa pun gak ada yang lewat di situ. Soalnya agak jauh ke kantinnya kalau lewat depan UKS. Jadi ya lurus aja kalau mau ke kantin. Ya sepi dan bosan hari itu. Sampai bel pulang dibunyikan, Mbak Nurul tetap stay di situ. Ia pulang nanti, jaga-jaga kalau ada anak yang sakit dan butuh dirawat. Lalu Mbak Nurul pun pulang ke rumah untuk istirahat. Hari-hari selanjutnya Mbak Nurul pun masuk kerja seperti biasa. Ia merasa ruangan ini makin lama makin menyeramkan. Sampai suatu saat
makhluk halus di ruangan UKS ini makin menunjukkan eksistensinya. Jam menunjukkan pukul 9, waktunya jam istirahat panjang. Mbak Nurul belum sarapan dan mau beli sarapan di kantin karena nggak bawa bekal. Ia menutup pintu UKS. Lalu, tak lama kemudian, ia mendengar ada sesuatu seperti bergesek, seperti kasur yang digeser dari tempatnya. Ia pun mengecek dan tak ada satupun bed yang bergeser. Lalu ia membiarkan pintu UKS terbuka, soalnya antisipasi. Mungkin ada anak yang sakit atau tim dokter yang ngecek UKS siswa itu. Akhirnya makanlah dia di kantin sambil ngobrol sama anak-anak. Misal ada yang punya keluhan atau lain-lain. Anak-anak pun mengaku kalau semuanya sehat-sehat saja. Jika sakit, PUJ supir akan menjemput mereka dan langsung pulang. Jadi jaranglah ada yang mau ke UKS. Setelah ngobrol asyik, Mbak Nurul pun kembali ke UKS. Sepanjang perjalanan ke UKS, ia terus diperdengarkan oleh suara-suara anak kecil. Suara anak-anak kecil sedang bercanda dan tertawa. Ia berpikir positif saja, siapa tahu itu adalah anak Pak Man ataupun anak-anak kampung yang menyelinap masuk. Soalnya sisi belakang pagar ini berbatasan dengan kampung dan berupa kebun. Belum dipagari karena sengketa batas lahan yang belum jelas. Nah, santai aja tuh Mbak Nurul dengan suara anak-anak kecil itu. Tapi tiba-tiba ia jadi merinding ketika ada anak kecil yang memanggil namanya. Mbak Nurul." Suara anak memanggil diiringi tawa kecil. Ia pun tak menghiraukan suara itu karena ia harus kembali bertugas. Sesampainya di UKS, ia kaget karena pintu UKS terkunci, padahal sebelumnya nggak kuncian. Ia tak mau ambil pusing karena mungkin ada dokter yang masuk dan mengunci ruang UKS. Ia pun kembali berjaga sampai sore, karena anak-anak pulangnya sore sekitar jam 4-an. Pengalaman aneh waktu itu pun berakhir. Beberapa hari berlalu seperti biasa, dan gak ada hal yang aneh lagi. Semua biasa-biasa saja. Sampai pada saat diadakan upacara. Ya, sekolah ini memang jarang sekali mengadakan upacara. Mungkin 1 atau 2 bulan sekali. Mbak Nurul siap-siap untuk menangani anak-anak yang berkelimpangan. Ada beberapa dokter juga yang ikut standby. Benar saja, anak-anak pun ada yang harus digotong karena pingsan. UKS pun penuh dengan anak cewek. 9 bed kurang untuk anak cewek, sehingga bed cowok dipakai. Waktu itu cowoknya cuma 1 yang agak kurang sehat. Tapi tiba-tiba ada anak cewek yang mengeram. Matanya memutih, lingkaran hitam di matanya hilang, dan bibirnya meracau. Tangannya mencengkram berselimut. Ia pun ngomel-ngomel dan mengacak-ngacak selimutnya sendiri, membuat sebagian siswa panik. Dokter segera datang dan menenangkan anak itu. Pemberian obat dan prosedur medis pun segera dilakukan. Anak ini masih mengeram dan mengacak-acak sampai 15 menit kemudian. Baru setelah itu semuanya tenang kembali dan kembali seperti sedia kala. Anak-anak pun merasa lega karena temannya ini nggak kenapa-kenapa. Setelah sadar, si anak yang berperilaku aneh ini nggak ingat sama sekali apa yang dia lakukan. Ia hanya merasakan bahwa telinga bagian kanannya panas, itu aja. Selain itu, tak ada lagi yang ia rasakan. Mbak Nurul pun agak merinding dan kaget mendengarnya.
Ada anak yang tiba-tiba kesurupan seperti itu membuatnya semakin percaya bahwa tempatnya bekerja mulailah angker. Pak dokter yang mendiagnosa pun mengatakan bahwa yang dialami siswa tadi masuknya kerana jiwa bukan fisik. Selesai kejadian ini, Mbak Nurul pun berusaha untuk tetap terlihat biasa saja. Ia tak mau menunjukkan bahwa dirinya takut buat standby sendirian di ruang UKS. Ia menjalani hari-hari seperti biasa. Hari berikutnya pun tenang-tenang saja. Sampai pada suatu hari di jam 5 sore, Mbak Nurul pun mendengarkan shower toilet nyala. Padahal tidak ada siswa yang terdengar masuk ke dalam toilet. Wah, keren ya. Toilet siswa aja ada showernya loh di sekolah ini. Oke, lanjut. Ia memberanikan diri untuk cek lokasi. Dan ternyata benar. Setelah dicek, shower di salah satu toilet nyala. Padahal shower tersebut harus dipencet terlebih dahulu baru nyala. Mbak Nurul merinding dan ketakutan melihat fenomena yang ada di depannya itu. Ia pun melangkahkan kaki keluar dari toilet perempuan. Dia merinding sejadi-jadinya. Dan ternyata suara shower juga terdengar dari toilet cowok. Tapi ia tak lagi menghiraukannya dan masuk ke ruang UKS. Lalu Mbak Nurul menelpon bagian maintenance atau perawatan sarana. Setelah bagian maintenance datang, Mbak Nurul menceritakan semua kejadian yang ia alami. Bapak bagian maintenance pun segera mengecek apakah ada yang salah. Dan setelah dicek, ternyata tidak ada yang rusak. Namun, bapak maintenance itu menemukan sesuatu, yaitu sosok anak kecil dan ibu-ibu setengah baya yang berdiam di kamar mandi itu. Pak maintenance ini memang bisa melihat hal yang begituan. Mbak Nurul pun iya-iya aja ketika mendapat berita seperti itu. Ia nggak tahu harus bagaimana. Hari itu Mbak Nurul takut banget. Akhirnya dia pergi ke ruang dokter. Tapi ternyata dokter sudah tidak ada di tempatnya. Akhirnya ia ke satpam depan ketemu dengan Pak Saiful. Nah, Pak Saiful ini menjelaskan panjang lebar asal sekolah yang tadinya adalah sawah dan kebun pisang. Nah, orang zaman dahulu kan ada yang naruh barang itu untuk jaga kebunnya. Nah, barang tadi kemungkinan itu ada jinnya atau ada isinya. Nah, nggak tahu kontraktor ini asal membangun aja. Tapi ya memang pembangunan lancar-lancar aja, tidak ada gangguan. Soalnya pemilik barang sudah bukan pemilik tanah lagi. Jadi ya aman-aman aja lah. Namun pas jual tanah itu, si pemilik barang kelupaan untuk mengambil barangnya. Ia menyarankan Mbak Nurul untuk ditemani satu orang. Mbak Nurul pun ngelobi sekolah dan jawabannya bikin lega, yaitu Mbak Nurul boleh satu ruangan sama 2 dokter. Tapi itu pun sampai jam 9 pagi karena dokter harus bekerja di tempat lain. Ya, agak santai lah Mbak Nurul ini, jadi nggak kenapa-kenapa. Tapi ternyata gangguan hari-hari berikutnya masih terjadi. Biasanya habis sekitar jam 4 atau jam 5 sore, gangguan mulai ada. Kalau pagi nggak ada. Jadi pas waktu itu Mbak Nurul siap-siap mau pulang jam 5. Tapi tiba-tiba tasnya hilang entah kemana. Nyarilah sampai setengah jam. Lalu tiba-tiba tasnya ada di satu bed dan ditutup selimut. Ya aneh aja, padahal seluruh bed sudah dicek tadi. Mungkin itu cuma ia yang gak teliti atau gampang lupa. Hari-hari berikutnya ternyata gangguan tambah menjadi-jadi, yaitu suara tangis bayi. Suara itu kenceng banget dan jelas banget ada di ruangan UKS itu. Mbak Nurul yang berada di dalam UKS dak-dikduk dibuatnya.
Tapi Mbak Nurul ingat kata orang-orang bahwa kalau ada fenomena gaib, diamkan saja. Misalnya, udah takut banget, jangan lari, cukup berdoa. Akhirnya Mbak Nurul pun berdoa sebisanya dan berharap tangisan bayi itu berhenti. Setengah jam kemudian tangisan itu berhenti. Sekarang suara tersebut hilang dan tak nampak lagi. Hari-hari berikutnya aman karena Pak Saiful sering ke sana dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengelilingi ruang UKS. Sedangkan Mbak Nurul sekarang standby di depan. Jadi makin kondusiflah ruangan itu. Beberapa tahun kemudian enjoy aja, karena Mbak Nurul ini merasa gangguan sudah hilang. Ya memang gangguan ini benar-benar sudah hilang. Tapi semua itu berubah saat sekolah ini ingin menjuarai berbagai lomba, baik nasional ataupun internasional. Ibu kepala sekolah yang baru menjabat ini lebih ambisius dan ingin agar sekolah tersebut banyak menjuarai kejuaraan nasional dan internasional, agar pamor sekolah naik drastis. Akhirnya semua ekstra boleh sampai sore bahkan jam 8 malam. Nah, seluruh pegawai yang berhubungan dengan keselamatan siswa harus standby setidaknya sampai jam 9 malam. Kecuali satpam yang kerjanya shift pagi dan malam, ya harus standby sewaktu-waktu ada dibutuhkan. Mbak Nurul jelas gak mau karena punya pengalaman buruk dengan para penghuni UKS dan WC. Ia pun memutuskan untuk resign saja. Tapi pihak yayasan sekolah mengabulkan resign 1 bulan setelahnya. Ia pun diberi gaji yang tinggi agar tak jadi resign. Tapi keputusannya sudah bulat. Ia hanya 1 bulan lagi di situ dan gak akan nambah lagi. Awalnya ya pagi sampai malam tenang dan gak ada yang mengganggu. Soalnya memang sama Pak Saiful sudah dinetralisir ruangan itu. Tapi ada nih anak resek yang menjadikan suasana kerja Mbak Nurul jadi amburadul lagi. Yang pertama, ada anak siswa yang punya khodam. Belak-belakan nantangin seluruh jin yang ada di situ. Nah, si anak pencari sensasi ini ngeluarin khodamnya, dan anak-anak lainnya nontonin tuh kan. Pas anak-anak lainnya pada nonton, anak yang ngeluarin khodam ini tiba-tiba muntah darah. Ia pun seperti dihembas-hembaskan ke tanah oleh makhluk yang tak kasat mata. Ia pun sampai mundur beberapa meter, seperti ada yang mendorong. Mbak Nurul pun melihat banyak sekali bayangan putih yang turun dari lantai 2, termasuk sosok nenek dengan kebaya coklat tua di lorong pojok. Lalu ada sosok anak-anak juga yang nampak menahan amarah. Para demit ini ada yang membawa senjata tajam seperti sabit, karambit, dan lain-lain. Wah, jadi demit-demit ini kayak demo gitu ya mungkin ya. Sosok-sosok tersebut membuat Mbak Nurul diam beberapa saat. Wujud dan rupanya membuat siapapun bergidik ngeri. Ada yang putih-putih aja, ada yang kepalanya buntung dan dipegang, dan ada yang rata. Ada sosok besar kekar dengan otot-otot menonjol di seluruh tubuhnya. Makhluk tersebut berwarna hijau dengan tangan besar, sebesar pohon beringin. Para makhluk ini ramai-ramai mengeroyok si anak yang menantang tadi. Si anak dengan khodam raksasa merahnya tak berkutik, diserang ratusan makhluk. Cakar si khodam yang panjang dan setajam pedang tak mampu melibas semua lawan-lawannya. Jadi waktu khodam tadi menyerang, semua demit yang mengeroyok memang jadi terluka. Namun tak sampai 5 menit sudah sembuh dan menyerang si anak tadi. Mbak Nurul menyaksikan semuanya. Darah hitam pekat tumpah dari tubuh jin itu, serta auman dan teriakan kesakitan. Anehnya hanya Mbak Nurul yang bisa melihat peristiwa malam itu. Anak-anak yang lain gak lihat. Tapi anak-anak yang di lapangan panik ketika melihat temannya itu muntah darah. Mereka pun lapor satpam. Ada juga yang menghampiri Mbak Nurul. Tapi Mbak Nurul malah pingsan.
Entah bagaimana selanjutnya, Mbak Nurul pun dibangunkan oleh Mas Wahid. Mas Wahid ini kiai kampung atau kiai muda yang sengaja dipanggil di sekolahan itu. Mas Wahid mengajari cara berani menghadapi demit-demit itu, cara berdoa dikala ada semacam itu. Mas Wahid juga telah meruqyah Mbak Nurul dengan teknik ruqyah tanpa menyentuh. Setelah selesai menangani itu semua, Mas Wahid pulang. Semenjak itu Mbak Nurul nggak mau lagi kerja di sekolah itu. Mbak Nurul pindah ke sebuah sekolah lainnya untuk jadi tenaga medis di sana. Gajinya lebih kecil, tapi jam kerjanya sebentar dan gak usah berurusan dengan makhluk gaib. Terima kasih. Baik, itulah treat horor yang dituliskan oleh Mas Haidar ya. Jadi kalau saya bayangkan itu si anak yang bikin apa ya, bikin kisru itu kayaknya ya itu tadi. Kayak pernah nggak sih lihat film anime Shaman King gitu? Yang film Jepang itu yang ngeluarin roh itu dari tubuhnya itu buat tarung itu. Ya kemungkinan seperti itulah ya gambarannya. Tapi kan ini kan rohnya dikeroyok gitu loh. Hodamnya kan dikeroyok. Jadi ya kalah lah. Kecuali kalau hodamnya ini hodam bener-bener tua gitu ya. Mungkin bisa menang. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini dari Mas Haidar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.